Ya, tentunya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada aturan-aturan ya. Kalau terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Itu bisa ditanyakan ke DPR ya, karena Komisi 3 yang melakukan fit and proper dan sudah diparipurnakan. Nanti silahkan tanya ke pimpinan Komisi 3 dan pimpinan DPR saja. Saya kan cuma mengikuti proses yang dilakukan oleh DPR. Yang lain? Ya. Saya Undang-Undang Pemilu setahu saya itu di Komisi 2. Saya tidak pernah di Komisi 2 dan saya tidak pernah ikut dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Termasuk juga di Balik. Saya tidak pernah berada di sana 5 tahun kemarin. Jadi terkait dengan Undang-Undang Pemilu saya tidak pernah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan. Undang-Undang TNI itu berada di Komisi 1 dan Balik, dan saya juga bukan di Komisi 1, saya tidak pernah tahu menahu tentang proses daripada pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang TNI sampai diputuskan pun kita tidak tahu, saya tidak tahu. Ya. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan undang-undang tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana, menjaga segala macam hukum dan juga hal-hal yang mengenai konstitusi dan ideologi negara. Itu. Ya, memang ketika saya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, saya kemudian ditugaskan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri dan sekarang sudah dilantik. Mengundurkan diri udah tahu ya Pak? Alasan pengunduran diri jelas karena saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dua otoritas yang berbeda. Cukup jauh-jauh hari, bukan mendadak. Betul. Detailnya belum lah. Detailnya nanti insya Allah besok saya ketemu beliau untuk membahas detail pembagian tugasnya. Enggak ada. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
selama itu kebijakan moneter saya kira itu di dalam wilayah Bank Indonesia ya. Itu. Ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya ya di dalam 4 bulan terakhir ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat, untuk mengurangi risiko dari korupsi di 2 lembaga itu. Saya kira seperti yang juga disampaikan bahwa proses hukum tentu saja harus didorong walaupun ada pendampingan dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu sudah langkah yang tepat ya. Cukup? Ya, tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara 2 kebijakan akan lebih baik dibanding kalau masing-masing di otoritasnya, gitu ya. Saya kira cukup. Berarti Bapak udah tahu ya dari awal kalau Bapak akan tukar posisi sama Pak Thomas? Sudah. Ya, terima kasih.